bukan kekuasaan eksekutif seperti presiden. Pengesahannya pun oleh DPR. Yang terjadi sekarang. Ya serius bang, lu ngomong kayak gitu bang, seolah-olah lu nggak tahu pembuatan rancangan undang-undang itu dari mana asalnya, disetujui oleh siapa. Beneran lu nggak tahu? Gini, masa seharusnya tukang ojek sih yang ngajarin politisi baru kayak gini nih? Ya, gini bang, undang-undang itu bisa diajukan oleh presiden bang kepada DPR dan DPD bang. Setelah itu diadakan rapat oleh DPR dan pemerintah agar DPR bisa memberi masukan-masukan gitu bang ya. Setelah diadakan rapat paripurna dan disetujui, undang-undang tersebut akan diserahkan kepada Bapak Presiden untuk disahkan dan ditandatangani agar menjadi undang-undang gitu bang. Kalau nggak diajukan oleh pemerintah, ya nggak bakalan ada rapat paripurna untuk membahas undang-undang tersebut. Mendingan baca dulu undang-undangnya, siapa inisiasinya yang mengajukan undang-undang tersebut, legislatifkah atau eksekutifkah. Kalau nggak ada yang ngajuin, nggak bakal ada tuh RUU TNI dan demonstrasi mahasiswa, nggak bakalan ada. Mendingan baca dulu daripada kebanyakan ngomong, salahnya juga kebanyakan. Dan waktu itu kayaknya lu pernah ngomong di sebuah podcast, kalau orang yang kritis itu, orang-orang Gen Z sekarang yang kritis itu kayak orang yang ejakulasi politik. Kayaknya itu, atribut itu lebih cocok abang. Emang susah bang, konten politik kalau dibebani oleh status kaderisasi partai. Jadinya gak objektif, sifatnya subjektif terus. Dan kata abang ini, mahasiswa itu demo cuman bisa ngerusak fasilitas umum dan fasilitas negara. Aduh bang, congor lu kemana ketika hutan digunduli, ketika pencemaran air, dari korban hilirisasi, kerusakan alam, pembabatan hutan yang diganti oleh kelapa sawit, kerusakan ekosistem pagar laut, bibir lu kemana congor lu? Kalau fasilitas umum itu sebulan 2 bulan, kalau kerusakan alam bisa puluhan tahun, belasan tahun bang, siapa yang mau tanggung jawab? Dan lu tahu dari mana kalau pengerusakan itu dilakukan oleh mahasiswa? Lu nggak nonton dulu pembakaran halte waktu demonstrasi? Ada oknum yang sengaja disusupi untuk membakar halte tersebut. Hah? Oh iya, gue tahu. Gue lupa, mungkin waktu itu lu masih jadi anak-anak FOMO, jadi belum melihat aksi-aksi demo. Baru muncul-muncul sekarang aja mungkin. Dan satu lagi bang, yang gue sebutin di depan tadi itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 5. Catet bang, kalau mau nyalek harus apal undang-undang, ya? Yap, saya kira kita tidak kaget lagi melihat cara berpikir kaum Ternak Mulyono ataupun kaum 58% yang bisa kita katakan bahwa mereka ini betul-betul sangat on, tolol, dan tidak bisa menganalisis informasi-informasi yang saya kira valid dan faktual tentunya. Mereka selalu mengonsumsi informasi-informasi yang tidak jelas dan sumbernya tidak diketahui. Makanya sangat mudah membodohi mereka. Dan kesalahan apapun itu yang dilakukan oleh junjungannya, yaitu Prabowo maupun Mulyono atau Jokowi, maka mereka pasti akan percaya. Dan ini yang sangat kita sayangkan. Sampai kapan mereka bisa berpikir sedangkal ini? Nah sahabat-sahabat, saya kira sangat-sangat luar biasa apa yang menjadi komentar dari netizen, terutamanya Mbak Widya yang akan Mimin tampilkan berikutnya, yang begitu keras komentar yang diberikan oleh kaum 58%. Saya kira kaum 58% wajib untuk menonton ini biar sadar dari kebodohannya. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentarnya Nyai Widya. Dan silahkan sahabat-sahabat nilai baik-baik, tanggapin baik-baik apa yang menjadi komentar Nyai Widya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ada yang posting bilang Prabowo bersih-bersih. Bersih-bersih. Bersih-bersih apanya nih? Bersih-bersih Bersih-bersih korupsi. Satu persatu mengundurkan diri. Itu bersih maksudnya. Erick Thohir rencananya mengundurkan diri, Bahlil mengundurkan diri. Kamu bilang itu Prabowo bersih-bersih. Pada mau membersihkan diri, cuci tangan namanya itu. Ya, kalau bertanggung jawab, sidangkan semua, buka korupsi di mana aja, terlibat sogok menyogok, ya, sumpal menyumpal itu dari mana saja. Ya, dengar, khususnya Erick Thohir.
Ya, sebagai plecing-plecing kenapa harus mengundurkan diri? Ya, kalau memang nggak sanggup kenapa selama ini di masa-masa periodenya Bapak Jokowi nggak mengundurkan diri? Ketika kasus ini terkuak, khususnya Pertamina, di mana-mana, ya, mulai terkuak. Terus Anda mau mengundurkan diri gitu? Kalau menurut saya, ya, bukan bersih-bersih, itu mau cuci tangan, namanya on. On Lari dari tanggung jawab. ini Bani 58. Kamu tahu, pada mengundurkan diri, Bahlil mengundurkan diri itu mau menghindari kalau ada persidangan dia terlibat besok bisa kabur kan, iya kan, ke luar negeri kan, iya nggak? Ya, apa siapa yang bilang kalau dia mengundurkan diri? Prabowo katanya mengundur apa namanya, mau bersih bersih dari mana? Coba Prabowo usut tuntas itu masalah Pertamina aja satu persatu, ya. Betul. Masalah bocornya BUMN, duit negara udah nggak ada loh, ya. Teriak-teriak mau makan gratis segala macam, maunya dari mana itu uang? Anggaran dari mana? Terus mau investasi lagi jual IKN gitu. Ya, ini hebat pula negara Republik Indonesia ini. Woi, ya. Yang namanya para koruptor aja dari impor dapatnya. Masalah di Nantara kan. Orang-orang impor semua jadi dewan penasehat, ya kan? Nah, orang-orang tersebut di Nantara, ya, orang-orang tersebut udah diusut-usut masalah KPK, masalah korupsinya. Sekarang jadi dewan penasehat yang namanya di Nantara. Keren kali Indonesia. Bilang pula tahu postingannya bilang di situ yang namanya si Wowo mau bersih apanya? Bersih apanya? Dasmu bersih. Dasmu mau bersih itu ya. Matamu picek. Bersih. Bersih dari mana bersih? Dasmu tuh bersih. Ya. Itu karena dia orang salah satu menteri yang disayang-sayangi dia pada mengundurkan diri menjadi pertanyaan. Kalau dibilang bersih, dasmu bersih. Paham lu? Ya, mau cuci tangan semua ini. Ya, baik pemimpinnya mau menteri-menterinya mau cuci tangan semua. Dibilang bersih. Matamu bersih dari mananya? Dasmu tuh bersih. Otakmu itu dicuci bersih. Biar kamu tuh gemilang. Ya, cemerlang mikirnya. Kalau menteri-menterinya aja di saat ini ya terbongkar semua, Ahok mulai bernyanyi masalah BUMN, Pertamina terkhususnya, ya, itu pada mengundurkan diri jadi pertanyaan on. Goblok kok dipelihara ini. Ini gara-gara ikan mahal lo, makan cacing, kebanyakan cacing lo. Ya, cacing kelaparan yang mengharapkan makan gratis begini nih mikirnya, postingnya nggak karuan. Lu bilang dia bersih, emang dia bersih? Nggak semua bersih. Kalau dia mau bersih, no, saham dari Besan, saham dari ya anak-anak mertua, bersihin tuh di Pertamina, khususnya migas. Cegat, jangan berpergian ke luar negeri. Keputusan MK dulu belum bersih itu, belum selesai semua. Jangan menyogok. Itu bosnya itu kakak iparnya semua di sana. Harus tahu di situ. Melek, oi negara, oi. Ya bilang lagi dia mau bersih, itu mau membersihkan diri, cuci tangan namanya. Lah, idiot. Lari dari tanggung jawab. Lo kalau ada orang marah begini lo mau tangkap segalanya, ya emang lo idiot mikirnya. Ya kalau ada menteri-menterinya sekarang ini ya terlibat dari korupsi, dari suap menyuap itu mau mengundurkan diri, bukannya bersih namanya itu on. Otak idiot lo. Lo harus tahu itu mau membersihkan diri. Lama-lama kabur ujung-ujungnya. Koruptor aja dapat dari impor juga. Jadi dewan penasehat. Itu lo bilang bersih. Ini benar-benar otak udang lo. Otak udang lo pakai. Dengkul paksa mikir. Belajarlah lo mencermati itu gerak-gerik mereka itu. Negara kita sebentar lagi hancur. Krisis moneter. Lo harus tahu. Uang negara gitu nggak ada. Mau dari mana dia mau kasih kamu makan gratis di sana? Mau dari mana dia? Itu janji-janji itu tuh. Contoh kecil aja, THR 1 juta buat ojol, mana terlaksana? Nggak ada, omong kosong itu. Negara kita nih APBN-nya nggak ada duitnya sekarang ini. Habis diembat buat mereka perkaya keluarga mereka. Ya pejabat-pejabatnya yang leha-leha di sana. Mana? Lu bilang bersih-bersih, sanggup kalau bersih-bersih? Dari komisi anggota-anggota DPR itu seharusnya bersih-bersihin semua kalau mau bersih-bersih. Giliran rakyat kecil ditindas, ya pakai aparat, ada yang dibeneh, ada yang dibantoy, ya giliran sama rakyat lo tajam, giliran sama para koruptor di mata lu sendiri no, koruptornya di mata lu sendiri itu picot, ya di mata lu sendiri itu berani nangkap nggak itu para koruptor? Gua mau ngomong kayak muncrat, ya begini kalau
dulu. Ya, kalau orang keriting gak usah dengerin dulu. Maksudnya gimana? Lo bilang itu cerdas apa nggak sih lo mikir? Bilang lagi dia bersih. Dari mana bersih? Dasmu bersih. Ya kalau ada menteri-menteri mengundurkan diri saat ini kau bilang bersih. Itu dasmu tahu nggak? Katro lo. Deso jangan kebangetan lo mikirnya, idiot. Lo denger ya? Dengar ya, Bani 58 ya, postingannya kalau memang bersih-bersih. Tangkap tuh yang punya saham-saham di Pertamina. Kakak ipar, adik ipar, ada semua di situ. Berani nggak? Punya nyali nggak dia? Cemen. Ngomong doang gede. Anggaran negara nggak ada. Duit negara ini nggak ada. No. Baca no omongan, dengar no omongan Ibu Sri Mulyani. Ya inilah, ya itulah alasannya. Negara inilah, negara itulah. Wah. Lu berkaca di situ dari omongannya Bu Sri Mulyani, bisa diatasin dia. Kalau mau bersihin semua itu dari anggota DPR sampai keluarganya itu dibersihin. Bersih. Kalau mengundurkan diri itu bukan bersih. Mau membersihkan diri, mau lari. Ya mau lari, nggak mau tuntaskan karena banyak kawan-kawannya yang terlibat, keluarganya yang terlibat. Makanya mikir tuh jangan idiot lo mainin. Ngeselin lo postingannya. Lu baca situ, ya dengar sono, korek telingamu sana. Kalau ada menteri-menteri mengundurkan diri, kayak Bahlil, Erick Thohir, itu karena mereka itu banyak terlibat, suap menyuap, bukannya bersih. Gini lo, sintiang lo semua, sintiang bener-bener lo. Bilang bersih dari mananya, bersihin dasmu lo bersih. Saling waras, mainkan itu otak yang jernih, yang waras. Jangan dibikin idiot.